Warren Buffett pernah berkata begini, rule number one, don't lose money. Rule number two, never forget rule number one. Nah, sebelum kita beli saham, supaya kita tidak lose money atau kehilangan uang, kita harus tahu dulu saham yang kita beli ini bagus dan murah atau tidak. Jangan-jangan saham yang kita beli ini terlalu mahal atau ternyata tidak bagus dan ternyata harga juga nggak murah juga gitu kan. Tapi kita gimana cara taunya saham-saham kayak gitu? Jangan-jangan ada jebakan-jebakan dalam kutip yang kita sebenarnya nggak sadar, nggak aware nih dengan hal-hal itu di dalam laporan keuangan. Jangan-jangan kita terjebak nih dengan saham-saham yang kelihatannya bagus tapi ternyata jelek. Nah, gimana cara kita menghindari hal-hal tersebut dan mendeteksi adanya keanehan-keanehan tersebut? Langsung aja kita ke video ini. Nah, yang pertama adalah perusahaan mencetak laba tapi cash flow-nya negatif. Nah, ini cara paling simpel. Jadi Anda tinggal bandingkan aja kayak misal dari sini Midas Jarvis ya, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat nih laba bersihnya nih. Sama di compare aja langsung dengan cash flow. Nah, ini kan ada cash flow. Nah, yang saya mau hindari adalah kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu dia bilang nih laba ya, perusahaan menghasilkan laba, ini growing terus nih labanya, ya kan, dari 2010 sampai 2018 nih growing terus nih labanya. Tapi cash flow-nya ini negatif ya, kadang ada positif dikit tapi kebanyakan sih negatif kayak gini. Nah, cash flow operasional itu adalah uang cash yang masuk dari aktivitas operasinya. Jadi dia jualan barang atau jasanya, kemudian dia bayar gaji, bayar pajak, bayar ke supplier dan sebagainya. Nah, itu berapa sih uang cash yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya? Nah, apa artinya kalau misalnya dalam case ini perusahaan menghasilkan laba tapi cash flow-nya jeblok? Artinya laba yang dihasilkan ya, semua laba yang dihasilkan ini itu tidak real. Karena kalau bisa jadi dalam bentuk piutang atau malah balik lagi ke persediaan, dia beli tambahan bahan baku dan sebagainya yang nggak bisa dapat duitnya. Kalau bisa terjadi beberapa tahun, 1-2 tahun ya masih fine. Tapi kalau bisa sudah terjadi bertahun-tahun dari 2010 ya sampai 2017, 7 tahun dia negatif cash flow terus, itu menghadapi sebenarnya itu perusahaan sedang menghadapi cash flow problem sebenarnya. Meskipun dia bilang dia laba ya, menghasilkan laba, tapi duitnya nggak ada nih. Akhirnya dia harus ngapain? Dia harus pinjam utang, dia harus right issue segala macam, sehingga akhirnya merugikan pemegang saham. Jadi kita harus curiga kalau misalnya company bilang dia menghasilkan laba tapi bertahun-tahun cash flow-nya negatif. Nah, yang kedua adalah piutang yang tidak wajar. Nah, piutang itu apa? Piutang itu adalah jumlah uang yang ngutang ke kita gitu. Misalnya ada teman yang ngutang ke kita, nah itu misalnya 100.000, teman kita di dalam neracanya itu ada hutang 100.000, tapi dalam kita itu ada piutang 100.000. Nah, itu nanti akan kita terima. Kalau misalnya kita lihat piutang ini memang sebenarnya pakai common sense sedikit ya. Jadi saya ambil contoh pada satu perusahaan restoran ya, perusahaan restoran di bursa ada salah satu. Kalau bisnis restoran itu gimana sih bisnis modelnya? Kan simple ya. Kita biasanya makan ke restoran, ya kita makan, menikmati makan sama keluarga sama apa segala macam. Begitu selesai, kita langsung bayar kan. Ya, entah itu bayar pakai debit card, bayar pakai cash ya, pakai e-wallet atau misalnya pakai kartu kredit gitu. Nah, mungkin nggak sih piutang dari bisnis restoran itu besar dan juga numpuk macet gitu. Nah, dapat Anda lihat pada screenshot ini ya, laporan keuangan dari salah satu emiten restoran seperti ini. Saya lihat ada yang tidak wajar karena kalau misalnya mungkin saja kalau misalnya perusahaan restoran ya, dia punya piutang itu besar, bisa saja itu piutang kartu kredit gitu misalnya. Ada yang bayar pakai kartu kredit dan biasanya kartu kredit itu kan otomatis juga ya. Jadi kayak misalnya kita bayar pakai kartu kredit, pasti restorannya juga harusnya akan otomatis terima itu dalam beberapa hari, mungkin ada delay-nya gitu. Jadi orang bayar pakai kartu kredit bisa aja itu masuk dalam piutang di balance sheet-nya si pemilik restoran ini. Biasanya ini tuh nggak akan numpuk dan prosesnya kan otomatis ya, nggak akan numpuk. Seaneh-aneh ini harusnya nggak akan numpuk lah. Dan kalau misalnya kita akan curiga kalau misalnya piutang itu justru numpuk di bisnis restoran, apalagi jika piutang-piutang itu didominasi oleh piutang-piutang yang sudah numpuk terus macet lagi dan udah jatuh tempo seperti kayak gini nih, yang teman-teman bisa lihat ya, yang lebih total piutang tuh 289 miliar. Habis itu banyak sekali yang piutangnya nih telah jatuh tempo, dan itu bukan hanya tahun ini tapi tahun-tahun sebelumnya juga banyak gitu. It doesn't make sense. Yang ketiga adalah persediaan yang terlalu besar. Nah, Anda cek persediaannya berapa, terus bandingkan dengan berapa sih penjualannya, beban pokoknya itu berapa. Jadi dengan begini kita bisa tahu kebutuhannya untuk penjualan dalam setahun itu dia butuhnya berapa. Nah, teman-teman bisa lihat dari screenshot salah satu neraca perusahaan di bursa. Kita bisa lihat di sini bahwa di laporan keuangan emiten ini sebenarnya ini emiten makanan beku ya. Jadi saya jelasin dulu nih, ini emiten makanan beku. Dapat Anda lihat dia memiliki persediaan 171 miliar. Oke, kalau kita cek penjualannya ya, kemudian beban pokoknya itu 134 miliar. Artinya apa? Artinya ini persediaannya cukup ya, kan persediaan 171 miliar, beban pokoknya dia bisa jual 134 miliar. Jadi artinya ini dalam setahun ya. Persediaannya itu lebih dari setahun dari penjualannya gitu. Nah, ada yang aneh nggak? Nah, menurut saya ini ada yang aneh. Karena ini kan makanan. Kalau misalnya makanan, meskipun even ya, dia bilang ini makanan beku. Kalau Anda beli makanan beku deh misalnya, Anda beli let's say udang beku atau daging segar beku gitu.
Anda 1 tahun biarkan di kulkas, tahun depan baru Anda datang, Anda berani makan nggak? Mungkin aja dia bisa tahan, tapi Anda berani makan nggak gitu kan? Apa namanya, tidak make sense gitu ya. Masih berani nggak kita makan makanan seperti itu? I don't think so. Nah, jadi inti dari data ini adalah persediaan itu sudah tersimpan selama setahun ya. Kalau misalnya penjualannya nggak naik signifikan, ya persediaannya pasti bakal tersimpan selama setahun karena penjualan perusahaan itu mampu cuma 175 miliar. Nah, dari proses berpikir yang sesederhana ini ya kita bisa tahu kalau persediaannya terlalu banyak, terlalu besar. Jadi meskipun ya perusahaan ini dijual dengan PE ratio yang rendah ya, PBV yang murah sekali, tapi laporan keuangan itu sangat-sangat berbahaya. Karena jika persediaan itu rusak ya, teman-teman bayangkan kalau misalnya makanan beku setahun dan ternyata dalam tahun depan ternyata makanan itu rusak gitu. Apa akibatnya? Akibatnya perusahaan harus menghapus ya, mengakui kerugian. Jadi 171 miliar let's say dia punya persediaan, ternyata separuhnya rusak. Ya dia akan rugi 85 miliar, setengah dari penjualannya kan gitu. Nah, jadi meskipun pada saat kita lihat PI dan PBV-nya murah, tapi ternyata perusahaan ini banyak red flags-nya. Nah, jika Anda perhatikan dari tadi, yang kita lakukan proses berpikirnya dan proses analisanya itu sebenarnya sangat sederhana untuk kita bisa mengetahui adanya red flags ya, mengetahui adanya kejanggalan pada laporan keuangan, ada yang aneh nih, ada yang tidak beres gitu kan. Kita nggak pakai rasio aneh-aneh, kita hanya lihat dari kacamata bisnisnya, make sense nggak bisnisnya kayak gitu. Makanya ketika saya menganalisa, sebelum saya pelajari lebih jauh, saya akan cari tahu nih bisnis modelnya apa, kemudian saya lihat neracanya, make sense nggak neracanya seperti ini. Nah, dari situ baru saya akan lanjut ya, pelajari kualitas yang bisnis yang lain dan juga valuasi dan sebagainya. Jadi kita nggak pakai rasio aneh-aneh dulu, kita nggak pakai perhitungan-perhitungan yang fancy ya. Jadi kita hanya melihat dari kacamata pebisnis yang ini make sense atau tidak gitu. Kalau misalnya kita sebagai business ownernya, kita bakal panik nggak dengan bisnis tersebut. Nah, semoga dari sini teman-teman bisa belajar dan juga terhindar dari hal-hal kayak gini, jebakan-jebakan kayak gini, dan semoga teman-teman bisa belajar hal baru ya dalam menganalisa laporan keuangan. Jadi supaya teman-teman juga tidak menderita kerugian karena salah analisa. Oke, semoga video yang bermanfaat. Terima kasih semua sudah nonton dan have a nice day. Bye-bye.